Selamat siang semuanya. Apa kabar para Generali Friends hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta terhindar dari virus COVID-19. Amin. Kalau saya lihat nih kayaknya udah ada 100 peserta ya yang sudah hadir ya, cukup banyak Bapak Ibu. Oke, selamat datang dalam acara Gentalk seri kesehatan anak dengan tema Super Kid in the New Normal. Menjaga kesehatan dan imunitas anak menghadapi new normal. Perkenalkan saya Catherine yang akan memandu jalannya acara ini. Akhirnya, Gentalks hadir kembali dengan format dan konsep yang baru melalui event virtual saat ini. Dan program Gentalks ini akan hadir 2 kali dalam sebulan dengan tema yang berbeda-beda. Oke, saat ini sudah bersama saya Dr. Nomi Estanita Fauzia Dewanto, SPAK, seorang dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Selamat siang, dokter. Dokter, selamat siang. Siang Ibu, kebetulan Dokter Nomi sedang ada visit urgent banget, jadi mohon maaf ya agak sedikit terlambat. Baik, dengan dokter siapa saya berbicara saat ini? Kebetulan aku IT rumah sakit, jadi aku bantu-bantu. Oke. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian sambil menunggu Dokter Nomi siap-siap, ada sedikit yang mau kita sampaikan nih ke Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di screen-nya masing-masing. Jadi saya mau menjelaskan dalam mendukung pandemi, kita dari Generali mau mengenalkan telemedicine Dr. Leo. Jadi telemedicine Dr. Leo ini memberikan kemudahan bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian yang mau berkonsultasi dari rumah. Hanya cukup dengan one click saja. Caranya gampang banget, cukup unduh atau download dari smartphone masing-masing. Konsultasi ini akan dilakukan oleh dokter profesional dan bersertifikat dari Rumah Sakit Siloam. Konsultasinya nggak cuma untuk kita, tapi juga bisa untuk seluruh keluarga. Dapat dilakukan live chat, audio call, atau video call. Pastinya akurat dan teruji klinis. Menggunakan teknologi artificial intelligence, mendeteksi hingga 600 jenis penyakit, dan yang paling penting gratis untuk nasabah Generali. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sambil menunggu sebentar Dr. Nomi untuk siap-siap dan join bersama dengan kita. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman peserta sekalian, ini ada sedikit rules and regulation ya sebelum kita mulai. Saya mau bacakan sebentar. Jadi pertama harus diperhatikan, semua peserta akan secara otomatis di-mute ketika bergabung. Nah, kemudian pertanyaan terkait dengan topik atau materi nanti teman-teman bisa diajukan melalui fitur Q&A. Kemudian saat bertanya mohon perhatikan ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, disebutkan nama, alamat email, nomor HP terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya. Nah, sesi Q&A akan dilakukan setelah dokter melakukan presentasi dan akan dibantu oleh moderatornya, yaitu saya. Kemudian jika ingin berinteraksi langsung dengan dokter, mohon bisa menggunakan fitur raise hand. Bapak, Ibu, dan peserta sekalian bisa lihat di screen laptopnya atau handphonenya. Jika ingin berinteraksi langsung, bisa dengan raise hand dan kita akan membuka akses, berarti nanti kita akan unmute. Lalu kemudian ini yang ditunggu-tunggu, akan ada 5 hygiene hampers atau COVID kit bagi 5 penanya yang beruntung. Selamat menyaksikan. Oke, ini kayaknya Dokter Nominya sudah hadir ya. Halo Dokter Nomi, apa kabar? Hai, halo Kathleen. Lagi di rumah sakit ya dok? Iya nih, baru visit, lagi jadi lari-lari ke atas dulu nih. Aduh dokter terima kasih banget nih waktunya, udah nyediain waktunya berbagi tips sama kita di acara Gentalk siang ini ya dok. Iya, sama-sama, thank you. Cuman saya nggak ganti baju ya, saya masih pakai beginian aja soalnya lanjut kerja nih. Oke, nggak apa-apa dokter. Ya. Nggak apa-apa dokter. Oke. Oke, sebentar saya stop dulu. Ini slide-nya dari sini? Iya, slide-nya dari sini. Oke, mungkin sambil Dokter Nomi siap-siap, sebelum kita mulai acara ini, saya izin membacakan sedikit perjalanan karir dokter ya, dok? Oh, oke. Oke, mungkin Bapak Ibu yang udah
Mungkin ada yang udah kenal dengan Dr. Nomi atau mungkin ada yang belum. Saya akan membacakan sedikit perjalanan karir dokter. Jadi Dr. Nomi Esternita Fausia Dewanto ini lahir di Jakarta 28 April 1964. Selain dokter, ia juga merupakan ibu dari 2 putri dan 1 putra. Menyelesaikan kuliah kedokterannya dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1991. Kemudian Dr. Nomi melanjutkan ke Universitas Indonesia untuk mengambil spesialis anak. Di tahun 2001, beliau memperdalam ilmu kedokterannya di bidang neonatologi, yakni spesialis perawatan medis bayi baru lahir yang prematur atau sakit. Nah, kemudian di tahun 2002, beliau sudah menyelesaikan Postgraduate Training Fellowship in Neonatology dari Monash Medical Center Victoria, Australia. Nah, hingga saat ini, Dr. Nomi sudah banyak ikut kongres atau simposium dan menjadi pembicara di berbagai acara. Kali ini kita akan sharing berbagi tips untuk menjaga kesehatan dan imunitas anak dalam menghadapi new normal. Karena di kondisi normal baru saat ini akan ada banyak penyesuaian dan tindakan preventif yang harus dihadapi anak dan orang tua agar tetap sehat dan terhindar dari virus juga bakteri. Oke. Sebelum memulai presentasi dokter, saya tadi sudah bacakan juga beberapa aturan. Mungkin ada beberapa yang akan saya ulang sedikit. Jadi nanti Bapak Ibu yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin yang sebelumnya belum join, saya ulangin sedikit bahwa nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa dilakukan setelah presentasi dari dokter. Kemudian nanti kalau mau bertanya, silakan mengisi nama, kemudian alamat, nomor handphone, baru dilanjutkan dengan pertanyaan di kolom Q&A. Jika mau melakukan interaksi langsung aja raise hand, bisa lihat fiturnya di screen HP atau laptopnya. Itu. Dan pastikan sebelum mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu semuanya sudah terregister di dalam acara ini. Oke, supaya saya tidak berlama-lama lagi, saya persilakan waktunya Dr. Nomi. Terima kasih. Thank you. Oke, selamat siang para peserta webinar sekalian. Kita sedikit-sedikit berbincang-bincang tentang memasuki era new normal ya. Bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan anak untuk mempunyai daya tahan yang cukup baik. Yuk, share. Yang digedein, yang di full screen. Oke, jadi sebenarnya corona ini masalah global. Semua anak rentan terkena COVID. Di samping itu, kita tahu bahwa imunitas bayi itu belum berkembang sempurna dan vaksin COVID juga belum ada. Kita mesti tunggu sampai beberapa tahun untuk bisa memakai vaksin tersebut. Kita akan bicara sedikit mengenai epidemiologi, new normal, dan bagaimana tentang pendidikan, kesehatan, dan komunitas yang harus kita siapkan untuk menghadapi ini. Nah, ini adalah sekilas tentang epidemiologinya, bahwa kita lihat bahwa ini masalah global di Amerika, Eropa, Southeast Asia, semuanya, Afrika pun sudah terkena virus ini. Nah, ini kita lihat dari studi retrospektif di Cina terhadap 2.135 anak yang terkena COVID, itu mulai dari usia 1 hari sampai 18 tahun dengan median age sekitar 7 tahun, itu semua anak bisa terinfeksi. Dengan gejala ringan ada 4,4%, tanpa gejala 4,4%, gejala ringan 51%, sedang itu 38,7%. Nah, dari proporsi kasus yang berat, ternyata proporsi di bawah setahun itu cukup tinggi, 10,6%, dan yang lain-lain selanjutnya. Tapi di bawah setahun itu rentan. Oke, nah bagaimana di Indonesia sendiri? Data dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada tanggal 18 Mei itu terdapat PDP 3.324 anak, yang terkonfirmasi COVID ada 584 anak, tentunya sampai saat ini bertambah ya, ini data tanggal 18 Mei, mungkin sekarang udah lebih ya, oke. Dan tanggal 29 Mei udah ada 84 anak yang positif di NTB. Jadi melindungi populasi ini dari infeksi sangatlah penting ya.
Nah, penyebarannya bagaimana? Dari droplet kita tahu, dari kontak dengan periode inkubasi 1-14 hari, umumnya 3-7 hari. Manifestasi klinisnya berbeda-beda dari yang tidak bergejala, atau bisa demam, bisa lemas, batuk kering, infeksi saluran nafas kayak batuk pilek, tapi bisa juga seperti gejala saluran cerna. Nah, sebagian anak ini akan pulih dalam 1-2 minggu, tapi ada juga yang bisa berkembang menjadi pneumonia, bahkan bisa sampai meninggal. Lanjut. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Yuk. Bagaimana kita menghadapi, tadi kan kita tahu bahwa virusnya bla 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 bla, tapi vaksin juga belum ada. Dan kita kan nggak bisa terus-menerus, kita mau sampai kapan. Jadi mau nggak mau kita harus memasuki era new normal ini. Apa itu new normal? New normal adalah bukan suatu hal yang luar biasa sebenarnya, tapi merupakan suatu kondisi di mana kita harus menyesuaikan hidup ini untuk menuruti petunjuk moral dengan tatanan hidup yang baru untuk dapat mengendalikan pandemi ini. Jadi kita harus hidup dan pergi keluar berinteraksi dengan kondisi yang disesuaikan. Nah, antisipasinya apa aja? Bisa dari pendidikan, dari kesehatan, dan dari komunitas yang akan kita coba bahas sedikit nanti. Oke. Dari pendidikan. Kita lihat di sini bahwa IDAI turut mengatur kegiatan belajar, anjuran dari IDAI. Tentunya semua tergantung pemerintah yang berwenang memutuskan, tetapi IDAI itu mendukung dan mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk rumah dijadikan sebagai sekolah, pembelajaran jarak jauh, dan menganjurkan sekolah sebaiknya tidak dibuka sampai Desember 2020. Sekolah dibuka jika kasus COVID telah menurun dan kita menganjurkan pemeriksaan PCR yang masif. Nah, jadi kita harus membiasakan anak untuk home learning. Bagaimana caranya supaya si anak tetap bisa mengikuti pendidikan. Kalau nanti saya ada masuk ke satu slide tentang yang namanya asah asih asuh, yaitu kita tetap harus memberikan stimulasi pada anak dalam hal pendidikan. Jadi bukan berarti dengan adanya corona si anak di rumah nggak belajar, ketinggalan nanti. Jadi kita harus memfasilitasi bagaimana supaya si anak tetap bisa mendapatkan pelajaran, tetapi juga cukup aman bagi kesehatannya. Karena sehat itu tetap nomor 1. Kalau nggak sehat, gimana dia mau belajar, ya kan? Oke, jadi kita gimana caranya memfasilitasi dan mendukung si anak supaya bisa home learning sampai saatnya tiba dia bisa ke sekolah lagi. Oke. Nah, dari kesehatan, coba. Ini yang saya bilang, anak itu ada kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasarnya apa aja? Kebutuhan fisik biomedis, asuh kita bilang. Meliputi apa? Nutrisi, terutama pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan imunisasi. Terus kalau anaknya sakit harus dibawa berobat. Kebutuhan akan pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, dan juga dia butuh bermain, rekreasi. Kebutuhan kedua adalah kasih sayang atau emosi yang kita bilang ASIH. Kebutuhan ketiga adalah stimulasi, latihan, bermain, asah. Nah, asah, asih, asuh ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, artinya tidak bisa diputus satu dengan yang lainnya. Itu suatu mempunyai ikatan yang ini sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, kita bahas sedikit mengenai nutrisi. ASI diberikan dalam 6 bulan pertama eksklusif, dilanjutkan setelah 6 bulan ASI plus makanan pendamping ASI yang dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai usia. Oke, kita lanjut. Nah, peran ASI untuk imunitas. Di sini saya sangat menekankan untuk ASI karena daya tahan tubuh. Lagi-lagi daya tahan tubuh itu sangat penting dalam kondisi seperti ini. Nah, ASI ini suatu ASI ini adalah agak berisik ya ini. Halo. Boleh dicek namanya dulu?
ASI ini lanjut. ASI ini sesuatu yang alami tetapi mempunyai imunitas sangat baik, dan sayang sekali kalau sampai tidak diberikan ASI. Kalau kita lihat di sini komposisi ASI selain nutrisi, dia juga mengandung zat imun dan hormon-hormon pertumbuhan yang tidak ada di susu formula manapun. Kalau saya kasih tahu ke pasien, punya uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli susu sebaik ASI. Ini sudah ciptaan Tuhan yang paling baik, yang tidak bisa ditandingi manfaatnya. Yuk. Nah, kalau kita lihat melalui ASI, itu si anak akan mendapat imunitas secara pasif. Imunoglobulin A itu dihasilkan di kolostrum sangat tinggi. Nanti kalau kita lihat, saya tidak akan bahas secara detail, secara ilmiah banget, mungkin supaya peserta pada lumayan mengerti, paling tidak ini adalah transfer yang diberikan oleh si ibu ke bayi melalui ASI. Imunoglobulin yang tidak bisa dibeli itu harus alami lewat ASI. Ya, lanjut. Nah, ini adalah kandungan dalam ASI. Saya tidak bahas satu persatu, tapi kalau kita lihat adalah ini sekian banyak adalah zat-zat aktif yang sangat bermanfaat untuk imun, untuk daya tahan tubuh, ya, untuk antibakteri, antiviral, segala macam, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada jurnal penelitian breastfeeding and use of human milk. Ini ada penelitian bahwa ternyata anak-anak yang diberi ASI itu risiko terjadinya infeksi saluran nafas bawah itu lebih rendah dibanding 72% lebih rendah dibanding dengan yang tidak mendapatkan ASI. Dan bayi ASI risiko infeksi saluran cerna terinfeksi itu lebih rendah 64% dibanding yang tidak diberikan ASI. Ini penelitian loh ya, bukan saya yang ngomong, ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Oke. Nah, berbicara mengenai daya tahan tubuh, kita tidak lepas dari vitamin D. Lanjut. Tentunya banyak faktor, tapi saya tidak bisa membahas secara detail satu persatu. Saya hanya bahas ASI, vitamin D sekarang. Nah, ini terdapat hubungan antara acute lower respiratory infection dengan kadar vitamin D. Ternyata ada hubungan dengan kadar vitamin D di bayi dengan kadar vitamin D tarik pusat dengan ibunya. Jadi kalau ibu hamil mempunyai kadar vitamin D yang tinggi, anaknya mempunyai risiko infeksi lebih rendah. Dan kejadian pneumonia berulang pada anak-anak yang mendapat suplementasi vitamin D itu lebih rendah dibanding dengan yang tidak diberikan suplementasi vitamin D. Untuk itulah American Academy of Pediatrics menganjurkan pada ibu hamil dan menyusui untuk mengkonsumsi 600 unit vitamin D per hari, dan bayi menyusui itu 400 unit per hari. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat mekanisme kerja vitamin D adalah sumbernya dari sinar matahari dan dari konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Dari matahari dibawa ke kulit dan akan diolah di hati untuk menjadi vitamin D 25 hidroksivitamin D, kemudian diolah lagi di ginjal untuk selanjutnya siap pakai. Vitamin D ini akan berguna untuk apa? Untuk absorpsi kalsium dan fosfor di dalam usus. Dia juga berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan otot. Dia juga berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti peradangan. Jadi sangat berguna untuk imunitas. Ya, lanjut. Nah, ini berbicara mengenai kesehatan, ini adalah himbauan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Memang kita nggak mau sembarangan membawa anak ke rumah sakit, tetapi harus diingat, pada keadaan-keadaan tertentu, jangan anaknya nggak dibawa ke rumah sakit. Anak udah demam tinggi 3 hari, diare, muntah terus-terusan, dehidrasi, anaknya sesek, nggak mau makan, nggak mau minum, atau perdarahan, atau kejang-kejang, penurunan kesadaran, ya harus dibawa. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa adalah imunisasi. Kalau kita lihat tadi, imunisasi adalah salah satu kebutuhan dasar anak. Jadi meskipun pandemi seperti ini, imunisasi tidak boleh di-skip. Tetap harus diberikan. Oke, kalau mau ditunda maksimal 2 minggu. Ya. Nah, kenapa?
Karena kita nggak mau kita menghindar dari corona, ntar selesai corona vaksin wabahnya akan berubah. DPT yang nggak dikasih, polio, nanti wabahnya jadi yang pada penyakit-penyakit yang kita tidak memberikan vaksinnya. Ya, lanjut. Nah, apalagi yang sangat berpengaruh untuk imunitas? Ternyata istirahat yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Lanjut. Nah, ini ada penelitian juga. Perannya tidur dalam sistem imun, ini udah banyak penelitian. Jadi kualitas tidur yang optimal itu sangat mengaktifkan respon imun yang berfungsi untuk melawan infeksi. Durasi tidur yang pendek juga punya risiko terhadap kerentanan infeksi. Nah, ada studi pada 22.700 orang dewasa yang sehat menunjukkan bahwa subjek dengan gangguan tidur itu mempunyai risiko infeksi 2,1 kali dibandingkan dengan mereka risiko infeksinya lebih tinggi yang kurang tidur, yang kualitas tidurnya tidak baik. Ya. Nah, ini juga ada beberapa penelitian. Saya hanya mau memberitahu bahwa emang ada hubungan antara tidur dengan imun di dalam daya tahan tubuh kita. Ya. Nah, ini adalah anjuran yang di berapa lama harus tidur. Kalau di bawah setahun ya sekitar 12-16 jam. Toddler 11-14 jam. Anak-anak remaja mungkin 8-10 jam. Kira-kira seperti ini plus minusnya ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga adalah aktivitas fisik. Ternyata hubungan aktivitas fisik dengan respon imunologis itu ada. Jadi latihan fisik itu terbukti berhubungan dengan fungsi sistem imun dan mengurangi risiko mengalami infeksi. Ada suatu penelitian, ternyata anak-anak dengan latihan fisik yang rendah, yang dia diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, mempunyai risiko hampir 3 kali mengalami infeksi saluran nafas berulang dalam 2 tahun pengamatan. Jadi aktivitas itu juga penting, tidak over tapi juga tidak sampai tidak ada sama sekali. Nah, ini adalah anjuran dari AAP juga bahwa dari CDC juga bahwa anak-anak tetap harus beraktivitas selama pandemi. Ada kegiatan-kegiatan yang memang harus diberikan sesuai dengan usianya. Jadi nggak boleh diam terus nggak ada aktivitas, mainnya cuma main game aja, itu juga nggak benar. Jadi harus ada aktivitas. Ya. Nah, bagaimana menghadapi komunitas? Kita sebagai orang tua harus memberikan pengertian, dan kitanya sendiri, jangankan anak-anak, orang tua sendiri banyak yang tidak mematuhi aturan ini. Jadi harus memakai masker kemanapun pergi. Kalau bisa jangan megang-megang muka. Kalau pakai masker kain harus dicuci. Jangan lupa cuci tangan juga. Ayo lanjut. Nah, ini tahapan cuci tangan yang benar. Ada 6 langkah. Ini kita praktekin kalau di rumah sakit sih harus pakai begini. Tapi paling tidak Bapak Ibu harus mengerti bagaimana, oh gini cara melakukan cuci tangan yang benar. Sekitar 20 detik. Oke. Kemudian jangan lupa social distancing. Jadi kalau lanjut. Kenapa kita harus social distancing? Kalau coba kita lihat nih, kalau 1 orang bisa menularkan 2,5 orang dalam 5 hari. Kalau sampai 30 hari udah 400 orang yang terinfeksi. Tapi kalau kita less exposure, kira-kira setengahnya, ya kira-kira dalam 30 hari baru 15 orang yang terinfeksi. Kalau 75% less exposure-nya, kita lebih sedikit yang terinfeksi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tolong diajarkan kita sendiri juga. Kalau udah ke tempat kerumunan orang-orang yang terlalu rapat, mending nggak usah. Jadi jangan bawa anak-anak ke tempat keramaian yang nggak perlu, nggak cuma buat santai-santai aja, tapi berdesak-desakan ke mall atau ke pantai atau ke taman bermain, lebih baik dihindari. Jadi lebih bijaklah dalam bertindak. Ajak ke pasar, ya nggak ada gunanya. Yang penting-penting aja. Jadi simpulannya adalah COVID ini dapat menyerang bayi dan anak juga, dan kita yang penting adalah daya tahan tubuh. Untuk itu jangan lupa yang masih memberikan ASI,
di bawah 2 tahun ASI itu masih requirement, juga nutrisi yang baik, jangan lupa imunisasi, istirahat, dan aktivitas fisik jangan dilupakan. Dan juga kita sebagai orang tua harus bijak bertindak dalam era new normal ini, baik tadi dalam kapan kita harus bawa anak ke rumah sakit, baik dalam komunitas, diajarin anaknya untuk cuci tangan, pakai masker, social distancing, dan kalau perlu-perlu saja baru keluar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Kevin. Saya sudah selesai. Terima kasih Dr. Nomi. Oke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi Dr. Nomi sudah menjelaskan bahwa tentang pentingnya kita menjaga kesehatan gitu ya Dok ya. Kalau kita lihat di sini kan tindakan pencegahan tidak hanya dari luar dengan menghindari mungkin kerumunan, tapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita dari dalam menjaga sistem imunitas kita sendiri. Oke dokter, kalau saya lihat di sini kayaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya boleh bacakan ya Dok ya. Mungkin saya bacakan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, yang pertama dari Bapak Brian. Pertanyaannya, Dok, saya mau tanya saran untuk treatment adik saya umur 6 tahun. Saya unmute ya, Dok. Yang picky untuk makan sayur dan buah-buahan. Apakah baiknya diberikan multivitamin saja? Kemudian, bagaimana terkait kebutuhan serat? Nah, apakah new normal ini disarankan untuk konsumsi nutrisi tertentu? Lalu yang terakhir, kemudian adik saya masih sangat senang untuk bermain di luar rumah. Apa baiknya dibatasi? Bagaimana kalau nanti udah masuk sekolah lagi, Dok? Seperti itu. Silakan, Dok. Terima kasih. Ya. Kok di-unmute? Saya nggak bisa ngomong. Pertanyaannya tentang nutrisi dengan main ya. Oke, jadi gini. Memang sebaiknya kita memberikan anak makanan secara alami kan. Tadi kalau kita lihat ada konsumsi makanan yang cukup secara kuantitas dan kualitas. Kalau bisa dihimbau atau kita memberi contoh untuk dia makan sayur, makan buah, daging, telur yang cukup, itu jauh lebih baik. Tetapi in case dia picky, ya mau nggak mau terpaksa kita memberikan vitamin. Kalau kita lihat tadi kan ini hanya sebagian, kalau mau bahas satu persatu banyak sekali nutrisi yang diperlukan kan. Jadi ya terpaksa kita memberikan vitamin suplementasi untuk mengkompensasi karena dia tidak dapat secara alami, mau tidak mau. Nah, kemudian tentang bermain di luar, tadi kita katakan ya anak memang harus beraktivitas. Di luarnya seperti apa? Kalau memang masih main di luar tetapi nggak kerumunan, ya silakan. Dan ya dipantau lah. Jadi itu tadi yang saya bilang sebagai orang tua harus wise. Kalau main di halaman rumah, ya oke lah, dia harus kena matahari juga, dia harus juga main, aktivitas harus ada, tetapi tidak berkerumun. Tidak yang rame-rame, deket-deketan. Nggak usah yang begitu, tapi dia harus diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Oke, terima kasih Dr. Nomi untuk penjelasannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Brian. Kemudian saya lanjut, tadi kan karena tadi satu pertanyaan isinya 3 poin. Ini saya langsung lanjut ke 2 pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama dari Ibu Lita Dio. Di saat seperti ini, apa anak harus tetap imunisasi sesuai jadwal atau sebaiknya ditunda? Tadi sebenarnya dokter sudah sampaikan, mungkin boleh disampaikan kembali, Dok. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Ahmad Zakaria. Dok, mau nanya, sumber vitamin D lebih bagus dari matahari atau suplemen? Nah, kalau udah sering berjemur, apakah harus konsumsi suplemen lagi? Kemudian yang terakhir, aktivitas fisik untuk meningkatkan imunitas juga berlakukah bagi dewasa? Dan kemudian batasan minimalnya aktivitas fisik untuk dewasa seberapa, Dok? Sekian dulu. Terima kasih, Dok. Oke, jadi tadi yang pertama imunisasi ya. Oke. Iya. Itu udah ada himbauan dari IDAI. Jadi bertindaklah bijak. Imunisasi tidak boleh di-skip. Tapi kalau takut, oke lah tunda. Tapi kan kita nggak tahu mau tunda sampai kapan. Coronanya habis kapan, kita nggak tahu kan.
Jadi nggak boleh di skip. Kalau maupun ditunda 2 minggu masih ditoleransi. Ya, jangan sampai nanti setelah wabah kita malah setelah wabah corona, wabahnya jadi ganti wabah yang harusnya kita bisa cegah secara imunisasi. Kemudian vitamin D. Sumbernya vitamin D kan tadi kalau kita lihat di slide ada sumber dari matahari, ada sumber alami dari makanan. Nah, tergantung Pak levelnya berapa. Apakah kita perlu mengkonsumsi suplemen vitamin D? Tergantung. Masing-masing kita bisa tes level vitamin D-nya berapa. Kalau ternyata kurang, ya mau nggak mau kita harus tambah suplementasi. Tapi kalau udah cukup ya kita bisa aja maintenance dengan sinar matahari. Kita bisa kita konsumsi makanan yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Jadi itu individually different. Kapan kita suplementasi atau tidak, ya. Kemudian apa tadi? Yang aktivitas ya. Oke. Aktivitas itu dibutuhkan oleh semua usia. Tentunya disesuaikan. Jangan udah 60-70 tahun disuruh lari, ya enggak lah. Mungkin kalau aktivitasnya, jadi tergantung dengan aktivitas sesuai usia. Kalau anak kecil lari-lari sepedaan ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau udah agak lanjut ya mungkin jalan cepat, jalan aja setengah jam misalnya. Jadi aktivitas itu diperlukan oleh semua orang, tapi disesuaikan dengan usia dan kondisi fisiknya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk Pak Ahmad dan Bu Lita tadi sudah dijelaskan sangat detail oleh Dokter Nomi. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Jadi tetap namanya aktivitas perlu dilakukan, tapi kita juga harus lihat kondisi fisik kita ya dok ya. Iya. Kemudian dokter ada satu pertanyaan dari Bapak Edi Santo Guntur. Dokter, tadi kan bicara vitamin D, sebenarnya nyambung dari pertanyaan Pak Ahmad Zakaria. Nah, sebenarnya jam berapa sih sebaiknya untuk berjemur? Oke, UV itu ada UVA, UVB, UVC, tapi yang sehari-hari kan yang ada terus UVA, UVB itu adanya jam 10 sampai jam 3. Yang mengandung vitamin D itu UVB. Tapi kalau kita disuruh jemur jam 12 siang tengah bolong sih saya nggak kuat ya, panas banget ya kan. Jadi kita wise aja lah, kita pilih. Kalau saya sih ya jam 10-an lah kira-kira. That is maybe the best time kalau kita mau dapet ya, dan juga nggak bikin pusing gitu. Makanya kan kita kan di Indonesia kan kayaknya negara tropis ya, tapi ternyata dalam praktek sehari-hari itu banyak sekali yang defisiensi vitamin D, yang mungkin ngapain sakit kepala ya, apalagi ya kan nggak semua orang tahan matahari gitu kan, payungan, ngumpet lah ke tempat yang ini kan, ya gitulah gitu, kita juga tahu lah. Tapi ya makanya wise aja, jangan tengah hari bolong lah, jam 10 oke. Oke. Terima kasih dok. Jadi tetap tadi berjemur, rekomendasinya ya kurang lebih jam 10-an, karena kalau jam 12 sudah trik banget ya dok ya. Yang ada ntar kita pakai topi. Bukan berjemur nanti dok, malah jadi ini foto-foto ya kan ya dok ya. Dokter, ini masih banyak pertanyaan, saya boleh baca lagi dok, lanjut ya. Iya. Kita masih buka sampai jam berapa tadi Bapak Ibu panelis? Kita masih buka sampai jam 12 ya. Oke, ini pada semangat nih dok pesertanya. Pertanyaan berikutnya datang dari Novalina Sirait. Dok, hai dok, saya Nova mau tanya. Hai Mbak Nova, sayangnya apa jadi? Saya dokter, saran dokter masker yang baik untuk anak usia di bawah 5 tahun. Jika akan ke rumah sakit, baik mau imunisasi atau mau melakukan pemeriksaan itu yang seperti apa? Dan berapa lama penggunaannya? Terus saya lanjut yang kedua ya dok ya, dari Ibu Lani Sumargo. Dok, ada rekomendasi vitamin yang bagus nggak untuk kekebalan daya tubuh anak, daya tahan tubuh anak? Silakan dokter jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Nova. Hai Mbak Nova, saya nyapa juga nih. Oke,
Masker anak kecil emang agak susah ya. Anak kecil juga susah, kadang-kadang masker ditarik-tarik sama dia kan. Tapi yang penting apapun itu bisa dipakai. Kalau mau pakai masker kain, yang penting harus dicuci. Biasanya kita kalau pakai surgical masker itu 4 jam ganti. Kalau masker kain, oke, pergi pagi, pulangnya cuci, gitu aja. Simple, tapi yang penting kita nggak bisa 100% menghindar, tapi just do your best prinsipnya. Ya cuci tangan, pakai masker, ya jangan menantang ke tempat kerumunan gitu aja. Tapi ya seperti tadi saya bilang, masker itu kayak gitu ya. Terus rekomendasi vitamin, Dok. Rekomendasi vitamin. Nah, saya sih nggak bisa merekomendasikan. Tapi intinya begini, kalau anak itu masih di dalam kurun waktu ASI, itu udah vitamin yang paling baik. Karena mau dikasih vitamin apapun, tetap ASI lebih baik. Kalau masih dalam ASI ya. Kalau anaknya sudah besar ya, oke. Makanan yang terutama, kualitas dan kuantitas. Kalau perlu pakai vitamin ya nanti dibaca aja. Karena tiap vitamin itu rata-rata isinya sama. Vitamin A, B, C, D, multivitamin gitu. Tapi coba dilihat, yang penting adalah ada vitamin C, vitamin D. Karena itu berfungsi untuk immunity. Penting sekali dalam kondisi seperti ini. Ya. Oke. Makasih banget dokter penjelasannya. Hopefully udah clear ya untuk tadi pertanyaannya dari Mbak Novelina Sirait ya, sama Ibu Leni Sumargo. Oke, ini Bapak Ibu saya baca dari atas ya, karena ini pertanyaannya cukup banyak. Saya takut nanti ada yang kelewat. Pertanyaan berikutnya dok dari Novita Sari Yuningsi. Dok, jika nanti sudah bisa masuk sekolah lagi, protokol kesehatan seperti apa yang harus diterapkan? Kemudian satu lagi dokter dari Ibu Renata Sudiharjo. Oke dokter, saya mau nanya dalam kondisi new normal ke depan, apakah ada saran terbaik atau saran khusus buat anak untuk kita sebagai orang tua apabila memang in case diperlukan harus keluar rumah untuk sekolah, kalau jika sekolah dibuka, atau saran terbaik untuk anak jika sampai dalam waktu lama bagaimana mengatasi ketergantungan gadget buat mereka dengan hal yang positif. Thank you so much. Karena mungkin jadi kebanyakan rumah, jadi kebanyakan main gadget nih, dokter. Aktivitas yang positif seperti silakan dokter. Oke, kalau mau masuk sekolah lagi ya tetap kita juga tentunya kan sekolah dibuka kalau pemerintah sudah merasa corona sudah turun. Artinya insidensnya lebih itu kebijakan pemerintah lah, tapi kita dari IDAI sendiri menghimbau sampai kayaknya sekarang sih enggak deh, nanti aja Desember kita lihat gitu. Oke, kalau sudah mau dibuka, tetap artinya sebenarnya pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk introspeksi. Kalau kita dulu jorok, jarang cuci tangan, ya mungkin sekarang harus lebih cuci tangan. Apalagi sekarang itu suatu keharusan. Karena kita harus beradaptasi dengan new normal ini. Jadi cuci tangan tetap diajarin si anak harus cuci tangan, bolak-balik cuci tangan. Pakai masker ya sementara masih harus pakai. Yang itu tadi social distancing. Ya, itu adalah protap-protap yang saya rasa harus jadi kebiasaan baru buat kita. Ya, mungkin dulu kita tidak sebegitunya memperhatikan pulang sendal dibuka, taruh di luar, disemprot-semprot desinfektan. Sekarang kita lebih ke arah itu. Saya rasa kebiasaan seperti itu haruslah tetap dilakukan sampai nanti anak tetap mau sekolah seperti biasa supaya kita memang terbiasa hidup lebih hygiene. Begitu ya, bukan mungkin juga sekolah nggak terima murid dalam satu kelas 50, ya mungkin sekarang udah nggak begitu. Harus 20 aja dalam satu kelas misalnya paling banyak. Jadi social distancing-nya ada. 20 udah banyak banget misalnya. Itu nanti ke sekolah buka pun harus ada kebijakannya. Tentunya pengelola sekolah juga harus memikirkan itu. Jadi ya banyak hal lah yang kita sebagai manusia
harus merubah tatanan hidup kita. Tuh. Ya. Terus yang ketergantungan gadget, Dok. Okay. Gadget sebelum pandemi aja banyak yang ketergantungan loh. Apalagi tuh saya sering sekali tuh komen sama pasien, anaknya terutama yang kecil-kecil nih yang baru belajar ngomong, nggak dikasih stimulasi, dikasihnya gadget, ya udah tambah nggak ngomong aja tuh anaknya kan. Udah jadi pada hidup dengan dunianya sendiri. Jangan sampai pandemi ini nambahin pasien yang jadi nggak bisa ngomong. Ya, Dok. Ya, beneran. Jadi ya lagi-lagi yang harus diperbaiki tatanannya juga orang tua harus wise, tadi saya bilang. Bijak bagaimana menghandle si anak di rumah, nggak keluar ke sekolah, tapi di rumah itu membuat sesuatu yang positif. Jangan jadi gadgetan terus. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan entah kita masak, bikin kue, ayo bantuin. Misalnya cuman bantu ngaduk, ya pasti emang ribet lah bawa anak kecil. Tapi artinya kita punya kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih positif. Jadi dibatasi tetap dengan kegiatan-kegiatan lain, jangan gadgetnya tadinya cuma weekend aja, sekarang jadi tiap hari, sehari bisa 3-4 jam. Wah, itu jadi nyandut. Jadi kita yang harus pintar-pintar. Jangan gara-gara di rumah, kan bisa aja. Ayo nanam, bersih, ya banyak kegiatan, ya. Kegiatan lain yang dialihkan. Jangan dialihkannya ke gadget. Gadget laptop hanya untuk belajar. Kalau dia jangan nggak boleh lihat gadget, nggak sama sekali, ya enggak. Tapi harus wise. Dia sekolah gitu loh. Dia pakai gadget itu hanya untuk cari literatur misalnya, cari gambar-gambar apa yang butuh buat sekolah misalnya. Kalau yang kecil-kecil ya jangan gadget, dialihkan ke kegiatan lain. Tanam bunga, nyiram bunga, bikin kue apa kek. Ya pasti banyak lah sebenarnya kalau mau dikerjain. Yang kreatif, kegiatan-kegiatan kreatif di rumah ya, Dokter ya. Oke, terima kasih Dokter. Jadi ini Bapak Ibu, tadi Bu Renata juga Bu Novita, hopefully bisa menjawab pertanyaannya. Jadi memang peranan orang tua juga sangat diperlukan ya Dok ya. Bagaimana bisa bikin kegiatan anak-anaknya. Betul. Jadi jangan sampai anak-anaknya ketergantungan gadget karena ibunya juga ketergantungan gadget. Nah, itu susah ya Dok ya. Sama-sama gadgetan. Jadi di dalam rumah juga nggak ada interaksi ya. Iya, jadi saling komunikasi via handphone itu jangan sampai ya Dok ya. Kayaknya yang harus diobatin ibunya juga ya, bukan anaknya. Oke, Dokter terima kasih banget nih. Ini makin seru. Ini ada sedikit beberapa pertanyaan tambahan lagi ya Dok ya. Dari Mbak Nova, Dokter kalau misalkan mau berjemur itu harus seluruh badan atau yang penting yang mana, dan berapa lama maksimal waktu berjemurnya? Itu dari yang pertama, Bu Nova. Kemudian tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh dokter, kemudian ditanyakan kembali oleh Ibu Lita, Dokter, apakah anak saya juga perlu pakai masker pada saat sepedaan di luar rumah? Tadi kan dokter menjawab, masker tetap harus dipakai. Nah, tapi ada keluhan dari anaknya sulit napas katanya, seperti itu Dok. Silakan Dokter, mungkin mau ditambahkan lagi Dokter untuk meyakinkan. Oke, tadi yang ditanya copot kalau mau jemur gimana? Tergantung itu yang dijemur apa, bayi apa orang gede. Kalau bayi telanjangin aja. Kalau bayi ya kan kita kan anak kecil juga jemur kan. Kalau bayi copotin aja semua, cuma matanya ditutup. Ya kalau udah agak anak kecil-kecil juga oke lah. Nah, kita yang dewasa tergantung. Nah, kalau kita terpapar muka, tangan dengan kaki, mungkin 15 menit, 20 menit oke, cukup. Tapi kalau maaf yang pakai jilbab, yang pakai kerudung terus panjang ketutup semua kan paling yang kena mukanya. Ya pasti butuh waktu lebih lama. Gitu.
Oke, berarti ya memang tadi sarannya sekitar 15-20 menit, tapi kembali lagi semuanya tergantung dengan kondisinya ya, dokter, seperti itu ya. Kalau ditutupin semua ya nggak akan kena, ya kan? Kalau tangan, kakinya, mukanya ya lumayan lah ya. Belang nanti, Dok. Udah buka aja. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih, dokter, dari Bapak Yano Tama. Saya belum jawab yang pakai masker sesak. Oh ya, masker. Oh ya, aduh sorry, mohon maaf. Terima kasih dokter. Ternyata dokter lebih ingat daripada saya memorinya. Jadi gini, memang kita harus pakai masker. Tetapi dalam kondisi misalnya nih, kalau sepedaan sih saya rasa sih masih oke lah, masih harus pakai masker. Cuma ada olahraga, kita lagi berolahraga, kan butuh oksigen lumayan tinggi kan, olahraga terus lari capek, kalau kita tutupin lagi pakai masker itu ada sampai yang pingsan karena memang CO2-nya jadi tinggi. Jadi memang ya be wise, kalau emang olahraga itu sesek ya buka sebentar, artinya diturunin. Tapi begitu dia udah rasa enakan ya dia harus pakai. Tapi kalau bersepeda aja sih harusnya fine pakai masker ya. Oke. Jadi ya Bapak Ibu mungkin disaranin sama dokter tetap masker, tapi be careful kalau misalkan olahraganya terlalu berat, mungkin boleh dicopot sedikit atau mungkin lebih baik di perkarangan rumah saja gitu ya dokter ya. Jadi nggak terlalu jauh dari area rumah seperti itu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok. Tetap semangat nih, banyak pertanyaan. Dari Bapak Yonatama Laksana. Dok, gimana kita bisa tahu vitamin untuk anak dari makanan sudah cukup atau belum? Supaya nggak gegabah kasih suplemen ke anak, jadinya malah kelebihan vitamin. Kemudian satu lagi dari Ibu Agista Rilda. Hai dok, selamat siang. Saya Agista mau tanya. Mohon sarannya bagaimana menjelaskan kepada anak dalam menjalani new normal tanpa perlu cemas berlebihan. Silakan dokter untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Vitamin, oke. Kita sebenarnya prinsipnya kalau si anak sudah makan mengikuti alur requirement sesuai usia, kita nggak perlu vitamin harusnya. Tetapi tetap kita harus, kalau mau tahu kita medical check up buat anak. Ada beberapa hal yang kita bisa tahu dengan medical check up. Misalnya anemi nggak si anak, kita bisa cek HB. Kita yang sering kan di anak kan anemia defisiensi besi. Karena dia mungkin makannya picky, nggak mau daging, nggak mau ini, terus juga picky lah pokoknya. Jadi kita penting juga medical check up. Kita cekin tuh cadangan zat besinya gimana, cukup nggak. Nah, vitamin D juga bisa dicek. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya yang kayaknya kok dikit-dikit sakit, ternyata kadar vitamin D-nya rendah. Nah, itu kita harus suplementasi. Tapi kalau yang semua makan bagus segala ya harusnya biasanya kita nggak perlu tambahan vitamin. Jadi kalau mau tahu banget ya kita medical check up. Terima kasih dokter. Ya, yang new normal kayaknya tadi saya udah sering ngomong ya bahwa menghadapi new normal ya kita harus wise, anaknya diajarin cuci tangan, jangan jorok, pakai masker, social distancing. Ya, paling itu yang kita bisa lakukan ya. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ini Bapak Ibu sebenarnya ada beberapa yang pertanyaannya juga mengulang. Mungkin supaya karena waktunya juga kan ini terbatas, mungkin Bapak Ibu saya langsung buka aja live Q&A. Nanti bisa langsung bisa lihat di layar laptop atau di handphonenya, nanti langsung menggunakan fitur raise hand-nya aja. Silakan saya buka untuk 2 penanya pertama. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman panelis bisa tolong bantu dipantau juga. Sudah ada yang mengajukan pertanyaan live chat. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Brian ya. Bapak Brian, terima kasih sudah join. Silakan Pak waktunya dan pertanyaannya. Terima kasih.
Siang dok, sorry mau nanya dok. Untuk kasus adik saya ini kan umurnya 6 tahun. Biasanya kan akan ada vaksin campak ya. Nah, gejalanya tuh biasanya sesudahnya dia suka ada demam sedikit sama kulitnya kemerahan. Nah, ini kita bedainnya gimana ya di new normal ini? Apakah baiknya dikasih proteksi ganda atau gimana? Atau mungkin ditunda atau gimana dok? Pak Brian, maksudnya proteksi ganda, kita rasanya gini, tadi kita dari IDAI sudah menghimbau kalau emang schedule-nya vaksin, jangan sampai nggak divaksin itu anak, tetap harus vaksin. Tapi kalau paling tunda tuh boleh 2 minggu. Ya memang dengan segala resiko, ada kan yang disebut side effect vaksin atau kejadian ikutan pasca imunisasi, ada beberapa vaksin memang yang mempunyai resiko demam. Nah, kalau emang ada resiko demam, ya itu kita harus terima. Jangan, wah gara-gara pandemi nggak mau vaksin nanti demam. Ya nggak pandemi juga dia bisa demam gitu loh. Jadi jangan itu dibuat excuse. Tetap aja harus vaksin, tentunya dalam kondisi yang fit anaknya. Gitu Pak Brian. Baik dok, berarti nggak perlu ada treatment khusus, jalanin aja sesuai schedule ya dok? Ya, sesuai schedule. Tentunya dalam kondisi anak sehat ya, bukan anak sakit ya. Baik dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Brian dan Dr. Naomi. Untuk satu pertanyaan terakhir lagi, ini kita batasi waktunya, mungkin cepat aja Ibu Gladys. Terima kasih. Oh ya, halo Bu Dokter. Saya mau tanya, akhir-akhir ini anak saya kadang-kadang suka mimisan. Paling banyak sih malam, siang-siang mimisan cuma 1 kali. Jadi udah seminggu 2 minggu ini deh. Nah saya mau ngecek ke dokter itu agak-agak takut juga ya. Itu gimana ya dok? Oke, mimisan itu biasanya memang sebelum-sebelumnya udah pernah belum atau cuma baru sekarang ini? Sebelum-sebelumnya pernah, tapi frekuensinya jarang. Akhir-akhir ini seminggu 2 minggu ini dia agak lebih sering gitu loh. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, kadang tiap hari gitu. Tapi nggak demam ya? Enggak. Oke. Dia baik-baik aja, cuma mimisan itu aja. Oke. Mimisan itu biasanya adalah kelemahan dinding pembuluh darah sekitar hidung. Itu ada yang namanya plexus Kisselbach. Jadi kalau si anak siangnya main nih, capek main atau panas-panasan main atau dia kucek-kucek hidungnya, biasanya malam suka berdarah. Nah, itu adalah kelemahan dinding pembuluh darah sekitar hidung. Biasanya juga ada turunan dari orang tuanya juga dulu ada yang sering mimisan juga atau ada yang varises, itu artinya ada yang diturunkan adalah kelemahan dinding pembuluh darahnya. Nah, memang pada kondisi seperti ini kan tadi dibilang himbauan dari IDAI nggak usah ke rumah sakit kalau tidak emergency. What is emergency yang tadi saya terangin? Salah satunya adalah perdarahan yang banyak, tapi kalau cuma sedikit ya oke, kita masih bisa tunda. Dia cepat berhenti nggak? Nomor 1 harus dilihat perdarahannya sebanyak apa. Banyak banget nggak sampai anaknya pucat? Cepat berhenti. Enggak. Normal. Itu cepat berhenti juga, Dok. Ya, artinya ya memang ini sesuatu yang kalau memang mau dicek lebih detail bisa datang ke rumah sakit. Tapi kalau dia tidak terlalu berdarahnya banyak dan enggak, yang penting cepat berhenti. Kalau cepat berhenti, darahnya sedikit, tidak mengganggu, oke, masih bisa tunda lah, lihat kondisinya sampai situasi lebih kondusif, mungkin baru cek. Kecuali banyak, berhentinya lama, ya mungkin kita harus lebih cepat datang. Jadi untuk mengatasi supaya dia nggak sering-sering mimisan tuh gimana, Dok? Itu tadi kelemahan dinding pembuluh darah, lagi-lagi ya harus istirahat cukup, vitamin yang memperkuat dinding pembuluh darah kayak vitamin C, ya itu harus diberikan rutin, nggak bisa tiba-tiba langsung berhenti. Jadi nggak bisa langsung, maksudnya kelemahan dinding pembuluh darah itu tidak bisa diobati dalam waktu singkat. Jadi kita harus memberikan vitamin dan istirahat yang cukup. Itu pun tidak, pasti nggak mimisan lagi, ya nggak bisa. Dia kegiatannya di luar sih paling cuma berjemur sama lari sana lari sini,
Lalu istirahat sih udah pasti cukup ya karena di rumah aja. Kalau vitamin C, saya kasih vitamin C 2 hari sekali, Dok. Apa itu cukup kira-kira ya, Dok ya? Harusnya sih oke kalau anaknya semua dimakan ya, sayur makan, buah makan. Tapi sekali lagi itu kan bisa juga faktor lain. Kalau dia pucak sedikit, ya memang kelemahan dinding pembuluh darah itu tiap anak berbeda kan, individually berbeda. Ada yang satu rentan sekali, dia kesenggol dikit udah berdarah. Oh, nggak boleh pegang-pegang hidung ya, Dok ya? Iya, pucak-pucak dikit pecah. Oh, oke. Ya, oke. Ya, makasih, Dok. Terima kasih Bu Gladys. Oke, Dr. Nomi, terima kasih tadi sudah membahas tuntas, juga memberikan kita tips tentang menjaga kesehatan anak di era new normal ini. Mungkin sebagai penutup aja, dokter, silakan mungkin mau menyampaikan closing statement dalam Gentox kita pada siang hari ini. Silakan dokter, dipersilakan untuk waktunya. Oke, terima kasih. Jadi pesan saya cuma kita nggak bisa menghindar 100% dengan kondisi seperti ini, mau nggak mau kita harus hadapi. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Ya, do your best, perkuatlah daya tahan tubuh sendiri, anak-anak, dengan apa kalau yang masih menyusui, jangan berhenti, itu ASI is the best, buat imun anak, bayi. Kalau udah selain itu makanan yang nutrisi yang kualitas dan kuantitasnya cukup, istirahat, activity, jangan kebanyakan gadget, jangan lupa imunisasi. And be wise. Oke, kira-kira. Oke, Dokter Nomi, terima kasih banyak untuk waktunya, dokter. Sama-sama. Ketemu lagi, Dok ya. Yo, bye. Thank you. Dokter, bye. Thank you so much. Oke, Bapak Ibu, teman-teman peserta kita sekalian, terima kasih untuk kehadirannya sudah join di acara ini. Tadi kalau saya boleh summary dari hasil webinar kita pada siang hari ini, ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan beberapa kali oleh Dr. Naomi. Pertama, pentingnya kita untuk menjaga justru adalah sistem imunitas tubuhnya terlebih dahulu, baik anak ataupun orang tuanya. Lalu kemudian bagi para ibu yang menyusui, ASI adalah vitamin yang terbaik untuk menjaga imunitas tubuh untuk anak-anak. Dan kemudian tetap kita akan terapkan social distancing, dan kemudian pemakaian masker dan lain sebagainya untuk sebagai tindakan pencegahan terhadap virus yang saat ini sedang menjadi wabah atau pandemi untuk kita semua. Semuanya stay safe. Kemudian terakhir, Bapak Ibu, terima kasih tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah tampung, mohon maaf yang belum sempat terjawab, kita sudah rekap. Nanti kita akan tampung dan kita akan sampaikan jawabannya kemudian. Dan bagi Bapak Ibu tadi yang sudah mendaftar dan memberikan datanya kepada kita, nanti kita akan undi dan pengumuman 5 orang yang beruntung akan kita sampaikan melalui email ke alamat email yang tadi sudah didaftarkan ke kami. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa pada Gentox berikutnya. Selamat siang.